Di tahap kedua nanti, ada 3 bantuan sosial yang harus ditolak oleh para KPM PKH dan BPNT. Kira-kira kenapa ya, dan apa akibatnya kalau seandainya KPM PKH dan BPNT menerima bantuan ini? Pengen tahu informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus video ini sampai selesai agar teman-teman tahu informasi ini selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama channel Cek Bansos, channel yang membahas dan menginformasikan seputar bantuan sosial dari pemerintah. Nah teman-teman, ada 3 bantuan sosial yang harus ditolak untuk para KPM PKH dan KPM BPNT. Kira-kira kenapa ya kok harus ditolak untuk bantuan sosial ini? Karena ini akan mengakibatkan untuk proses bantuan sosial PKH dan BPNT. Sebelum kita ke informasi selengkapnya, kami memohon bantuan dan dukungannya kepada teman-teman semuanya untuk terus mendukung channel Cek Bansos ini dengan cara like, share, komen, dan tentunya di subscribe. Aktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan untuk informasi dan video terbaru dari channel Cek Bansos. Dan saya doakan kepada teman-teman semua mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kelancaran rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, kita langsung saja ke informasi selengkapnya terkait ada 3 bantuan sosial nanti di tahap kedua yang harus ditolak oleh para KPM, PKH, dan BPNT. Kalau seandainya ini bantuan sosial diterima untuk salah satu KPM, PKH, atau BPNT, kira-kira akibatnya apa ya untuk di bantuan sosial PKH dan BPNT? Nanti coba akan kita jelaskan untuk teman-teman semuanya. Nah teman-teman, informasi untuk proses penyaluran PKH dan BPNT nanti di tahap kedua sudah secara resmi akan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN ini. Bahkan di seluruh wilayah Indonesia nantinya untuk segala proses penyaluran bantuan sosial ini akan menggunakan data tunggal sosial ekonomi. Nah, kebijakan ini diambil oleh pemerintahan Bapak Presiden Prabowo agar tercipta yang namanya tepat sasaran dan untuk warga yang belum pernah mendapatkan bantuan sosialnya ini agar bisa merasakan yang namanya penyaluran bantuan sosial dari pemerintah juga. Jadi sifatnya bisa lebih adil untuk para KPM yang belum pernah mendapatkan bantuan sosialnya. Nah, terkait adanya informasi yang kita sampaikan nanti, ini ada hubungannya untuk para KPM, PKH, dan BPNT yang nanti terdaftar dan nanti sudah secara resmi mendapatkan bantuan sosial untuk di tahap kedua. Kira-kira ada 3 bantuan sosial untuk para KPM, PKH, dan KPM BPNT jangan diterima bantuan sosial ini kalau seandainya ada petugas yang menawarkan kepada para KPM ini. Karena apa teman-teman? Karena kalau seandainya salah satu KPM, PKH, atau BPNT menerima 3 bantuan ini, maka bisa terhenti bantuan sosial PKH atau BPNT-nya. Nah, kita simak bersama-sama teman-teman ya. Untuk bantuan sosial yang pertama yang KPM harus menolak ya teman-teman ya, kalau teman-teman ini nanti sudah secara resmi dinyatakan terdaftar untuk di tahap kedua, yaitu adalah bantuan langsung tunai dana desa. Nah, kalau para KPM yang sudah terdaftar di DTSEN sebagai para penerima PKH dan BPNT, jika ada yang menawarkan untuk mendata sebagai penerima BLT dana desa, bilang saja saya ini KPM PKH atau KPM BPNT. Karena apa teman-teman? Karena syarat untuk menerima BLT dana desa ini adalah lansia tunggal, kemudian perempuan sebagai kepala rumah tangga di dalam 1 KK, kemudian adalah KPM tidak terdaftar sebagai anggota PKH dan BPNT secara aktif. Artinya, jika teman-teman sudah terdaftar sebagai penerima PKH dan BPNT, ini tidak disarankan untuk menerima kalau seandainya ada petugas yang menawarkan untuk proses penyaluran BLT dana desa. Karena apa teman-teman? Karena kalau salah langkah,
bantuan sosial PKH dan BPNT ini nanti akan bisa terhenti secara otomatis karena berpindah untuk menerima bantuan sosial lainnya selain PKH dan BPNT. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua teman-teman, bantuan sosial yang teman-teman harus menolaknya teman-teman ya, kalau seandainya ada petugas yang datang ke rumah untuk mendata nama-nama para penerima. Yang kedua adalah bantuan sosial permakanan untuk lansia dan disabilitas, kemudian juga yang tergolong miskin, miskin ekstrim, dan tidak terdaftar sebagai penerima anggota PKH dan BPNT aktif. Ini bantuan yang kedua pun juga sama halnya dengan BLT dana desa. Para KPM PKH dan BPNT, kalau seandainya ada petugas yang datang untuk mendata, silahkan diinformasikan bahwa saya ini anggota PKH dan BPNT aktif. Nanti kalau sudah terbilang untuk secara PKH dan BPNT aktif, pasti petugas akan tahu dengan sendirinya bahwa untuk KPM PKH dan BPNT tidak bisa menerima bantuan permakanan ini. Kalau seandainya teman-teman ini menerima permakanan ini, maka teman-teman mengorbankan bantuan sosial PKH dan BPNT untuk dicoret. Dan ini kita ingatkan agar teman-teman ini nanti tidak salah langkah karena tidak tahu tentang informasi ini. Nah, jadi teman-teman, itu yang kedua. Kemudian teman-teman ya, yang ketiga, bantuan sosial yang bisa mengakibatkan terhentinya bantuan sosial PKH dan BPNT kalau menerima bantuan sosial ini. Yang ketiga adalah bantuan sosial pena berdikari, atau teman-teman yang pasti di sini sudah ada yang tahu ya, ini adalah untuk modal usaha sebesar 2,5 juta bagi KPM yang berkenan untuk digraduasi. Jadi teman-teman, kalau seandainya teman-teman sudah siap untuk digraduasi dan teman-teman ini ingin mendapatkan modal usaha sebesar 2,5 juta, silahkan teman-teman bisa berkoordinasi dengan para pendamping sosial, para pendamping PKH, atau para operator DTKS. Nanti akan didaftarkan sebagai penerima pena berdikari, yang mana kalau memang sudah di ACC untuk bisa mendapatkan pena berdikari ini, maka sudah secara otomatis KPM PKH dan KPM BPNT ini dianggap mengundurkan diri sebagai penerima bantuan sosial PKH dan BPNT. Yang selanjutnya pasti akan terhenti untuk bantuan sosial PKH dan BPNT-nya. Jadi teman-teman, kalau belum siap, jangan menerima bantuan pena berdikari ini teman-teman ya. Akan tetapi kalau teman-teman seandainya sudah diberi kelapangan rezeki, teman-teman ini sekiranya sudah mampu secara finansial, perekonomiannya pun juga sudah stabil, silahkan mendaftarkan diri untuk bisa selanjutnya mendapatkan bantuan usaha sebesar 2,5 juta dari pemerintah melalui pendamping sosial atau para operator DTKS yang ada di kantor desa kelurahan teman-teman setempat. Nah, informasi ini kita sampaikan kepada teman-teman semua agar nanti seandainya teman-teman nanti masih terdaftar, dan semoga saja teman-teman ini masih terdaftar untuk di tahap kedua, kalau ada 3 bantuan yang sudah kita sebutkan tadi menghampiri teman-teman, itu saran saya pribadi jangan diterima teman-teman ya, karena ini akan sangat berpengaruh nanti untuk proses bantuan sosialnya, bisa terhenti secara sistem kalau menerima 3 bantuan tersebut ya teman-teman. Itulah kira-kira informasi di kesempatan kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jika ada teman-teman yang ingin menanyakan seputaran bansos, silahkan ditulis di kolom komentar saja, nanti akan kita bantu jawab di sana. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.